Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mencatat pada 2021, sampah sisa makanan Indonesia mencapai 46,35 juta ton atau 40,3% dalam skala nasional. Jumlah ini menduduki komposisi terbesar dari total sampah yang dihasilkan, bahkan melebihi sampah plastik, yaitu 26,27 juta ton atau 17,3%. Indonesia menjadi penghasil sampah makanan terbanyak kedua di dunia. Yang pertama oleh Arab Saudi, yang kedua Indonesia, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat adalah Uni Emirat Arab. Berat sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton per tahun. 13 juta ton sampah makanan dapat menghidupi lebih dari 28 juta orang. Di Jakarta, dari 7.000 hingga 7.500 kg sampah yang dibawa ke TPST Bantar Gebang, diantaranya 53,75% adalah sampah organik, yaitu sisa makanan. Sampah organik mudah busuk, sehingga menciptakan lebih banyak gas metana. Gas metana sendiri berkontribusi besar terhadap emisi gas rumah kaca. Gas metana dinilai memiliki 23 kali lipat lebih berbahaya daripada CO2. Dampak negatifnya adalah yang pertama merugikan ekonomi, kelangkaan air dan lahan, rusaknya keanekaragaman hayati, dan yang paling parah adalah memicu pemanasan global. Sampah organik. Setiap hari kita menghasilkan jutaan ton sampah organik dari dapur rumah hingga restoran dan supermarket. Sampah makanan dan bahan organik terus menumpuk. Sampah organik sudah menjadi salah satu masalah terbesar di dunia ini. Sampah organik menyumbang sekitar 50-60% dari total sampah yang kita hasilkan. Menurut data, setiap orang bisa menghasilkan sekitar 0,6 hingga 1 kg sampah organik per hari. Bayangkan jumlahnya ketika diakumulasikan dari miliaran orang di seluruh dunia. Ketika sampah organik dibiarkan menumpuk di TPA, proses pembusukan menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang lebih kuat dari karbon dioksida. Gas ini berkontribusi pada pemanasan global, memperburuk krisis alam yang kita hadapi. Ada berbagai cara untuk mengolah sampah organik secara efektif. Pengomposan contohnya dapat mengubah sisa makanan menjadi pupuk alami, atau menggunakan teknologi biokonversi yang menggunakan maggot sebagai biokonverter. Maggot dapat menggunakan sampah organik menjadi pakan ternak dan pupuk organik. Dengan menggunakan teknologi biokonversi ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi. Seperti yang dilakukan Pak Sukatma di Desa Cibatreng. Beliau membudidayakan maggot dengan mengumpulkan sampah dari masyarakat dan restoran sekitar. Pak Sukatma menggunakan sekitar 250 kg sampah per bulan untuk budidaya maggot. Alhamdulillah tahun 2023 kami itu setiap bulan itu kurang lebih 250 kilo sampah organik dari masyarakat setempat. Seperti itu berarti kami sudah mengurangi itu kan, mengurangi polusi, bukan menghilangkan polusi, itu artinya seperti itu. Nah kalau kami hitungkan dalam kali 12 bulan, ya kan? Berarti dalam 1 tahun kan udah hampir 2 tonan, 2 ton setengah lebih kan, hampir 3 ton. Nah itu tuh kan
Nah, kalau kita bicara sampahnya skala besar di sini dapat setahun dapat 3 ton. Dari sisa makanan maggot dapat dijadikan pupuk yang berguna untuk tanaman. Lalu maggotnya dapat dijadikan pakan ikan dengan cara dikeringkan. Dengan budidaya maggot ini dapat mengurangi sampah organik yang ada di TPA. Selain membantu mengurangi sampah, budidaya maggot juga menguntungkan karena kosnya yang kecil. Kita semua memiliki peran dalam menjaga lingkungan. Pengolahan sampah organik bukan hanya tentang mengurangi tumpukan limbah, tapi juga tentang menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan langkah sederhana seperti memilah sampah, membuat kompos, atau menggunakan biokonversi seperti budidaya maggot, kita bisa membuat perbedaan besar. Mari kita mulai dari diri sendiri demi masa depan yang lebih bersih dan hijau. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Mari peduli dan kelola sampah organik dengan bijak. Jaga lingkungan mulai dari kesadaran diri sendiri.